Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Widayanti pada channel aplikasi pendidikan. Kali ini kita akan membahas terkait dengan beasiswa pendidikan Indonesia yang memang sudah dibuka pada Mei ini ya. Kita akan membuka dulu web beasiswa pendidikan Indonesia melalui Google. Pilih Google, kemudian klik bagian search, itu beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, di sini kita akan lihat di beasiswa Kemendikbud ini ada beberapa menu, di antaranya beranda, informasi, program, profil, kemudian fax, tata cara pendaftaran, kemudian pendaftaran, ada pendaftaran peserta dan pendaftaran reviewer, dan ada search untuk pencarian. Kita lihat di bagian bawah, di sini ada beberapa beasiswa yang memang disediakan oleh Beasiswa Pendidikan Indonesia tahun 2023. Nah, beasiswa ini sudah dibuka sejak Hari Pendidikan Nasional, yaitu 2 Mei 2023. Untuk lihat tata cara pendaftaran bisa di bagian ini, bisa diklik saja. Kemudian kita lihat di bagian informasi. Nah, beasiswa ini, informasi beasiswa pendidikan Indonesia ini buat siapa saja, itu sudah disediakan di bagian informasi. Kita lihat di sini, itu ada panduan BPI, buku panduan pendaftaran BPI bisa di-download di bagian ini. Kemudian ada beasiswa S1, itu ada 3 jenis. Beasiswa S1 calon guru SMK, kemudian ada beasiswa S1 pelaku budaya, dan ada beasiswa Indonesia Maju. Kemudian beasiswa S2 itu ada 5 kategori. Di sini ada beasiswa S2 PTA. Di sini sudah ada listnya ya. Kemudian beasiswa S2 PTV, beasiswa S2 Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, beasiswa S2 Pelaku Budaya, dan beasiswa Indonesia Maju. Ada beasiswa S3, yaitu S3 PTA, kemudian S3 PTA untuk joint degree atau dual degree. Jadi ada dual degree, kemudian ada S3 PTV untuk dalam dan luar negeri, ada S3 Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, ada S3 Dosen LPTK atau Pendidikan Profesi Guru, dan ada S3 Pelaku Budaya. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu contoh di sini ya, ada list-listnya, ada list prodi dalam negeri dan luar negeri. Pastikan teman-teman semuanya ketika ingin mendaftar beasiswa pendidikan Indonesia, LOA-nya harus yang ada di list di sini. Kalau tidak ada di list di sini, maka tidak bisa untuk mendaftarkan beasiswa pendidikan Indonesia. Misalnya kita cari di sini pendidikan ilmu pengetahuan alam misalnya ya. Lah, untuk yang pendidikan ilmu pengetahuan alam itu di mana saja yang disediakan untuk S1. Nah, itu ternyata ada ini untuk dosen perguruan tinggi akademik S3 ya. Di sini ada Universitas 11 Maret, UPI, dan Universitas Negeri Semarang. Jadi selain 3 ini, kalau misalnya S3 pendidikan IPA di selain 3 perguruan tinggi ini untuk dosen, itu maka tidak akan diterima. Jadi pastikan perguruan tinggi teman-teman itu yang ada di list BPI ini. Kalau tidak ada, maka tidak bisa untuk mendaftar beasiswa pendidikan Indonesia. Kemudian di sini ada program. Program beasiswa ini ada program D1 atau D4, kemudian ada S2 dan S3, sama ya dengan sebelumnya. Kemudian ada profile. Di sini kita sebelum mendaftar beasiswa, kita harus mengenali dulu tujuan dari beasiswa pendidikan Indonesia itu sendiri. Itu bisa melalui profile. Kemudian ada fax, ini adalah fax per jenis beasiswa. Fax artinya tanya jawab ya. Jadi di sini dispesifikasi ada fax calon guru SMK, fax PPTA,
Faks dosen LPTK, Faks pelaku budaya, Faks BIM, kemudian ada Faks PTV. Dan ada faks umum terkait dengan apa itu BPI Kemendikbud Ristek, kemudian siapakah pengelola program ini, itu semuanya ada di sini ya. Contohnya faks umum, apa itu BPI Kemendikbud Ristek. Jadi beasiswa pendidikan Indonesia ini adalah program beasiswa pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan dan membangun sumber daya manusia Indonesia dan merupakan program kerjasama antara Kemendikbud LPDP yang diluncurkan pada tahun 22 April 2021. Jadi ini sudah 3 tahun ini ya. Kemudian siapakah pengelola program ini? BPI Kemendikbud terdiri dari degree dan non-degree yang bisa dilakukan oleh S1, S2, dan S3. Kemudian di sini juga diperlihatkan apa saja program yang dapat didanai oleh Kemendikbud dan program bergelar apa saja yang dapat didanai oleh Kemendikbud. Di sini sudah dijelaskan secara detail. Jadi ada single degree, ada double degree, dan joint degree. Kemudian ada program non-gelar, itu apa saja yang bisa dibiayai oleh Kemendikbud, itu juga ada di sini. Jadi di faks ini sudah cukup detail. Sebelum kita mendaftar, kita harus melihat dulu beasiswa ini untuk apa dan untuk siapa, kemudian apa persyaratannya, kita harus memahaminya dengan baik agar kita bisa lolos beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, ini siapakah sasaran penerima beasiswa bergelar S2? Itu bisa dosen, calon dosen, tenaga kependidikan pada perguruan tinggi vokasi, dan tenaga kependidikan pada Direktorat Jenderal, kemudian bisa vokasi juga. Siapakah sasaran penerima beasiswa bergelar S3? Ini juga sudah dituliskan secara detail di dalam faks yang sudah disediakan oleh beasiswa Kemendikbud, beasiswa pendidikan Indonesia ini. Kemudian di sini, nah, salah satu syarat untuk mendaftar beasiswa pendidikan Indonesia itu adalah memiliki LOA. Artinya surat resmi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa seseorang telah diterima di perguruan tinggi tersebut, pada perguruan tinggi luar negeri maupun umumnya. Jadi untuk beasiswa pendidikan Indonesia ini harus sudah diterima di kampus yang akan dituju. Bagaimana dengan LOA? Bagaimana dengan TOEFL? Nah, untuk beasiswa pendidikan Indonesia ini tidak diberikan ambang batas TOEFL, tetapi harus sudah diterima di kampus yang sudah dilistkan oleh beasiswa pendidikan Indonesia. Seperti itu. Kalau LPDP itu kan ada TOEFL tersendiri, ada batas ambangnya 530 atau 570. Kalau di sini tidak, tetapi harus memiliki LOA. Nah, ini ada 4 tahap ya, 4 tahap pendaftaran. Ini bisa dilihat di webnya. Kemudian di sini juga bisa untuk pendaftaran akun, silahkan klik daftar akun atau daftar di sini, ini juga bisa. Dilengkapi semuanya, nanti ketika sudah melengkapi semuanya tinggal disubmit, itu untuk pendaftarannya. Nah, di sini sudah banyak informasi ya untuk list-list perguruan tingginya. Kita buka untuk panduannya. Saya sudah mendownload panduan. Kita buka bersama terkait dengan beberapa hal yang memang perlu diperhatikan. Ini untuk buku panduan tahun 2023 ini ya, yang masih saat ini masih dibuka untuk pendaftaran BPI Kemendikbud Ristek 2023. Nah, di buku pendaftaran ini sudah ada yang baru. Kalau yang sebelumnya itu tidak bisa langsung diklik langsung, kalau ini langsung bisa diklik langsung melalui daftar isi.
Jadi di mana kita akan melihat informasi, langsung diklik saja di bagiannya. Misalnya nih mekanisme pendaftaran. Pendaftaran BPI mendaftar melalui daring ya kan, sudah ditentukan webnya. Kemudian mekanisme seleksi dan penetapan juga sudah. Yang pertama itu seleksi administrasi, kemudian substansi akan diseleksi oleh tim pewawancara dan akan berikan kandidat melalui pleno. Nah, ini daftar pengumuman dan daftar pendaftaran dan pengumuman hasil. Untuk pendaftaran masih ya saat ini tanggal 2 Mei sampai 31 Mei untuk luar negeri dan 2 Mei sampai 30 Juni 2023 untuk di dalam negeri. Untuk seleksi administratif sampai daftar ulang nanti akan diinformasikan melalui link beasiswa Kemendikbud yang diterima. Nah, di sini juga ada beberapa lampiran format-format yang menjadi kebutuhan oleh calon penerima beasiswa itu sendiri. Sudah lengkap di sini, tinggal kita download, kemudian kita isi sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, di sini juga ada beberapa surat dari lampiran 1 sampai lampiran 9 atau 10 ya di bagian ini. Disesuaikan ya dengan kebutuhan masing-masing. Ya di sini di lampiran 10 itu ada kisi-kisi rencana studi untuk S2 minim 1.500 kata sampai 2.000 kata. Nah, untuk S3 juga sama 1.500 sampai 2.000 kata. Di sini sudah ada apa saja yang harus ditulis, sudah dituliskan secara detail, kita tinggal mengikuti format yang ada. Untuk pathway juga sudah ada di sini, untuk program LPTK dan PPG juga ada di sini. Ini adalah yang baru karena sebelumnya tidak ada untuk pathway ini. Kemudian di lampiran 12 itu ada surat pernyataan pendaftaran pathway juga. Ini untuk panduan pendaftaran, kalian bisa mendownloadnya di beranda atau di web Beasiswa Pendidikan Indonesia. Sekian untuk informasi bagaimana untuk pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia dan memahami apa itu beasiswa pendidikan Indonesia. Next time kita akan membahas terkait dengan cara mendaftar akun dan apa saja yang perlu disiapkan untuk beasiswa pendidikan Indonesia. Apabila teman-teman ada pertanyaan seputar beasiswa pendidikan Indonesia, itu silakan nanti konfirmasi dan komen di link dari YouTube ini. Ini untuk list calon beasiswa calon guru SMK ya. Itu ada dari 1 sampai 85, kita bisa search misalnya di farmasi itu di sekolah atau institusi mana saja yang ada di list. Ternyata ada banyak ya, 85. Kita tinggal bisa lihat dan kita bisa pilih mana yang sesuai dengan minat kita, ataupun yang sesuai dengan minat kita, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Begitupun yang di luar negeri juga, di sini ada beasiswa Indonesia Maju. Kita bisa lihat list beasiswa mana saja, kampus mana saja yang memang menjadi rekomendasi dari beasiswa pendidikan Indonesia ini. Kebenaran saya adalah salah satu award dari Beasiswa Pendidikan Indonesia tahun 2022. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya ingin membahas terkait dengan beasiswa pendidikan Indonesia ini, bisa tuliskan di komentar untuk kita bahas bagian apa. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat kita untuk berjumpa kembali di next time. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.